Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Maria dipisahkan untuk melaksanakan rencana penebusan Allah sebagai ibu Yesus. Tuhan memberkatinya sebagai yang dikandung tanpa noda dosa, sehingga dia dapat sepenuhnya menyelaraskan keinginannya dengan kehendak Tuhan. Kita juga dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid-Nya dan diberikan semua karunia yang kita butuhkan untuk mencapainya. Tuhan telah memberkati kita dengan karunia rohani, dengan iman Katolik, sakramen, ekaristi, panggilan hidup kita, keluarga kita, semuanya dapat membantu kita untuk masuk ke surga dan memberdayakan kita untuk berpartisipasi aktif dalam keselamatan jiwa. Saudara-saudari, Tuhan meminta bantuan dari Maria, dan Tuhan juga meminta bantuan dari kita. Tanggapan kita cenderung berbeda dari jawaban Maria yang mau mengikuti kehendak Allah. Jawaban yang luar biasa. Kita terkadang menanggapinya seperti Santo Petrus dalam Injil Lukas bab 5 ayat 8. "Tinggalkan aku Tuhan, karena aku ini orang berdosa." Meskipun kita semua adalah orang berdosa, kita tidak ingin membesar-besarkan ketidaklayakan kita, karena kita tahu bahwa jawaban kita kepada Allah tidak tergantung pada kemampuan kita, tetapi pada kemampuan Tuhan. Maria mengerti siapa dirinya. Maria tahu bahwa dirinya adalah makhluk yang rendah, tetapi Maria percaya bahwa Tuhan dapat bekerja melalui dirinya. Tanggapan pertama Maria kepada malaikat Gabriel, "Bagaimana hal ini bisa terjadi karena aku belum bersuami?" bukanlah keraguan, melainkan pertanyaan yang memungkinkan Maria masuk lebih dalam ke dalam sebuah percakapan dengan malaikat Tuhan. Permintaannya mengungkapkan
kesediaan untuk memahami sesuatu yang ilahi dan misteri. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati